kasih karena kami boleh sampai di tanggal 1 di bulan Februari di tahun 2026 ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi kekuatan kami, Kau sudah menjadi penghiburan kami, Kau sudah menjadi Allah yang senantiasa menuntun dan membimbing kami hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Di pagi ini kami mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bapa, sucikan kuduskan kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang perjalanan kami ke tempat ini, mari Tuhan sucikan kuduskan kami, supaya setiap pujian, penyembahan, persembahan kami boleh seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap kami akan dilawat sama Tuhan. Tidak ada yang terlewat dari depan ke belakang, dari yang tua ataupun yang muda, kami semua akan dilawat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami ya Tuhan Yesus, inilah penyembahan kami, inilah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Kami akan memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa
pagi hari ini kami sungguh sangat mengucap syukur bahwa kami boleh ada semua sekali lagi karena anugerah-Mu. Bapa, di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tuhan memberkati setiap apa yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini. Mari Tuhan, kami juga mempersiapkan tanah hati kami untuk Engkau benih-benih firman-Mu ini boleh tertabur dengan baik. Kami tidak izinkan roh-roh apapun, kami tidak izinkan pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ya, ada sukacita Bapak Ibu. Amin ya, puji Tuhan. Hari ini tanggal 1, kita sudah masuki bulan yang kedua di bulan Februari. Tanggal 1 adalah tanggal yang sangat bersukacita, bukan hanya untuk sebagian orang yang pasti akan berulang tahun di bulan Februari, tetapi buat kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 ayat saja. Kita akan sama-sama buka Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang kedua, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Galatia, Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kita sama-sama bacakan. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke ya, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur dengan syukur. Saya akan bacakan sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Pagi ini firman Tuhan akan saya bawakan dengan tema berakar dan dibangun. Berakar, dibangun. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Kolose ini, kalau kita baca kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang kedua, itu surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Itu kalau di ayatnya kedua berkata bahwa kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Berarti surat Kolose ini ditujukan buat siapa ini? Buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti buat kita semua. Lalu apa yang terjadi di Kolose? Di Kolose terjadi bahwa banyak pengajaran palsu. Betul, mereka sudah percaya kepada Tuhan, tetapi juga pada saat itu kalau kita lihat di Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-8, di situ tuliskan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi pada saat itu di Kolose terjadi adalah banyak juga mereka udah percaya Tuhan, tetapi juga banyak pengajaran-pengajaran palsu, banyak pengajaran-pengajaran roh turun-temurun, tetapi tidak menurut Kristus. Bagaimana dengan saat ini? Saat ini kita orang Kristen ya, kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran palsu itu banyak banget berseliweran. Tahun-tahun pada saat Paulus mengirimkan surat ke jemaat Kolose, belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada belum ada YouTube, Instagram, belum ada TikTok. Itu aja udah banyak. Apalagi sekarang yang sudah banyak TikTok, banyak pengajaran-pengajaran yang berseliweran. Tetapi hari ini kita mau diingatkan kembali, apakah pengajaran-pengajaran itu seturut dengan Kristus? Pada hari ini kita akan belajar berakar dan dibangun.
Kembali lagi, Bapak Ibu ingat ketika mungkin rekan-rekannya, kalau kita kemarin naik gunung ya, itu tuh banyak banget akar-akar yang gede-gede, akar-akar yang dalam. Apa bedanya? Katanya bedanya akar pohon toge sama akar pohon beringin. Apa bedanya? Akar pohon toge sama akar pohon beringin. Apa bedanya? Pohon toge kecil, pohon beringin gede. Betul. Lebih susah nyabut yang mana? Pohon beringin atau pohon toge? Pohon beringin ya, udah Toge mah pasti. gampang, Toge mah gampang banget gitu ya. Gitu. Jadi pohon toge sama pohon beringin. Lalu Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Semakin tinggi pohon itu akan semakin dalam akar itu. Jadi kenapa hari ini kita mau belajar semakin tinggi pohon itu, maka yang diperlukan adalah semakin dalam akarnya. Coba Bapak Ibu, kalau kita lihat pohon-pohon, waktu saya di Jogja itu ada pohon yang udah katanya ratusan tahun, dan pohon itu besar banget, bahkan sampai batangnya aja besar banget. Saya yakin, saya percaya pohon itu pasti dalam. Semakin dalam pohon itu semakin kuat. Mau diterjang badai, mau diterjang hujan, panas terik, apapun yang menerjang dia, karena akarnya semakin dalam, semakin tinggilah pohon. Begitu juga dengan bangunan. Semakin tinggi bangunan itu, apa yang terjadi? Semakin dalam fondasi bangunan itu. Bapak Ibu, berakar dalam bahasa Yunaninya itu rhizo. Rhizo itu R-H-I-Z-O-O. Jadi rhizo, berakar, bahasa Yunaninya itu rhizo. Itu maknanya itu adalah berakar sekali untuk selamanya. Bapak Ibu, kita lihat gambar yang pertama. Saya salah. Jadi gambar yang pertama, berakar. Bi, ini salah Bi. Saya ini nanti Bi. Berakar. Betul, sorry. Apa gunanya akar? Fungsi akar pada tumbuhan, apa katanya itu? Menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Lalu apa? Membantu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, sebagai distributor air dan zat hara pada tumbuhan, sebagai alat bernapas, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai alat perkembangan vegetatif. Saya bukan lagi bawa Bapak Ibu kepada pelajaran biologi zaman dulu gitu ya, pelajaran IPA, tetapi ini adalah fungsi akar. Apa gunanya akar? Akar itu untuk menyerap makanan dan memberi kekuatan. Pelajaran pertama hari ini, gimana caranya kita bisa berakar lebih kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, ayatnya ke-6, itu adalah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya yakin, percaya setiap kita yang duduk di tempat ini sudah menerima Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan untuk berakar lebih dalam lagi, yaitu ayatnya yang ke-6, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Jadi untuk kita bisa berakar lebih dalam lagi, berakar lagi di dalam Tuhan, kita perlu hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa yang di dalam aku, dia akan apa? Berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap kita yang di dalam Tuhan, kita pasti bisa berakar lebih dalam. Lalu gimana lagi supaya saya perlu berakar lebih kuat? Yang kedua, pohon itu perlu disiram dan perlu pupuk. Makanya ada pupuk apa? Pupuk yang tahu paling banyak pupuk yaitu Opung Dori sama Pak Yohanes. Tahu pupuk yang bagus, pupuk untuk ini, pupuk untuk itu. Bapak Ibu, pohon perlu disiram dan perlu pupuk. Kita juga perlu persekutuan di dalam Kristus. Kita perlu dipupuk. Kita perlu untuk baca Alkitab.
kita perlu berdoa, kita perlu untuk bersekutu satu dengan yang lain, kita perlu bersekutu dengan Tuhan supaya akar kita semakin dalam. Lalu gimana caranya supaya kita bisa berakar lebih kuat? Perlu komitmen. Ini ya, perlu komitmen. Kenapa perlu komitmen? Karena supaya kita tidak mudah goyah meski menghadapi situasi yang sulit. Ibarat tanaman ya, kenapa kita perlu komitmen? Coba Bapak Ibu, kita punya pot sedikit-sedikit dipindahin, baru mau tumbuh lagi dipindahin lagi ke pot yang lain, baru tumbuh lagi dipindahin di tempat yang lain. Pasti tanaman itu tidak akan pernah kuat. Coba lihat ya pohon ini, pohon pohon yang ada di depan kita ini, pohon-pohon yang besar, dia pasti akan dia pasti akan tetap di tempat itu walaupun kena hujan, walaupun kena panas, walaupun kena apapun yang menerjang dia tetap berada di tempat itu. Yuk, gimana caranya kita bisa berakar kuat? Tetaplah di satu tempat. Betul, kita bisa berpindah ke tempat yang mungkin bukan berpindah, kita perlu untuk juga penyegaran iman di tempat yang lain. Tetapi yang paling penting, tetaplah di satu tempat. Jangan pindah karena itu tidak akan membuat Bapak Ibu semakin kuat. Semakin Bapak Ibu pindah-pindah, Bapak Ibu akan melihat bahwa isi ini mah begini, isi ini mah begitu, tempat ini mah begini, tempat itu mah begitu. Karena tidak ada satu tempat pun di dunia ini, gereja manapun, persekutuan manapun yang semuanya sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita mau diam di satu tempat, mau tempat itu bagaimanapun, mau tempat itu kecil, mau itu tempat itu besar, mau itu tempat itu seperti apapun, ketika kita diam dan kita mau berakar kuat di dalam situ, lihatlah akan ada pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan, tetapi akan ada buah-buah yang kita hasilkan karena akar kita kuat. Coba Bapak Ibu, kalau pot ya, kita nanam pohon tomat aja, baru tumbuh sedikit dipindahin lagi, baru tumbuh sedikit pindahin. Saya yang orang awam dalam pertanahan, dalam perkebunan pun, saya akan ngerasa bahwa ini mah pohon nggak akan tumbuh, ini mah nggak akan berbuah. Belajarlah untuk kita mau tetap setia di satu tempat walaupun hujan badai itu selalu ada di tempat itu. Nggak ada tempat yang baik, nggak ada tempat pun yang sempurna, karena setiap kita sedang disempurnakan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Perlu komitmen, pengerja perlu komitmen. Kita sebagai anak-anak pengikut Kristus perlu komitmen. Jangan karena kecewa, jangan karena keuangan, jangan karena seseorang yang ganteng, yang cakep, yang apapun, lalu kita berpindah, kita berpaling daripada Tuhan Yesus. Tetaplah beriman apapun yang terjadi. Perlu komitmen. Orang-orang yang berkomitmen adalah orang-orang yang bukan baperan. Udah nggak zamannya, tahun 2026 jangan jadi orang Kristen yang imannya baperan. Yuk, kita mau sama-sama maju lebih tinggi lagi. Yuk, kita perlu komitmen. Tadi ya, fungsi daripada akar pada tumbuhan. Semakin kita kuat di dalam Tuhan, semakin kita intim, semakin kita berada di dalam Tuhan, semakin kita berkomitmen di dalam Tuhan. Lihatlah, bukan hanya tumbuh, bukan hanya iman kita yang tumbuh, tetapi suatu saat kita pasti akan berbuah. Berbuahnya bukan 1-2, tetapi akan berbuah lebat. Amin Bapak Ibu. Katakan ke kanan kiri, setia yuk di tempatnya yuk. Setia di tempat dimanapun kamu berada, setia. Bapak Ibu, ada yang pernah baca buku dari Rick Warren, Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Kalau Bapak Ibu ingat 2 minggu lalu, 2 minggu lalu firman Tuhan itu tentang tujuan. Setiap kita lagi tujuan. Bapak Ibu, untuk
hidup dalam tujuan. Ibarat kayak kemarin ya, saya bilang kita mau ke Jakarta nih, kita mau ke Pangandaran nih, kita mau kemana nih. Kalau kita tidak pakai kesetiaan di dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, sedikit kita kena badai, sedikit kita kena tantangan, udah deh tinggalin aja. Sebab itu dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan komitmen. Ketika Bapak Ibu melayani, dibutuhkan komitmen, kesetiaan apapun yang terjadi. Karena si purpose driven life itu, si buku Rick Warren itu bilang bahwa kalau kita mau pergi ke satu tujuan, kita harus setia dalam tujuan itu, mengerjakannya. Firman Tuhan berkata apa tadi? Setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Kalau Bapak Ibu mau ke Pangandaran, mau ke Jakarta, kalau Bapak Ibu tidak setia di dalam tujuan itu, ya udahlah belok dulu lah, ya udahlah belok lagi ke sana, belok lagi ke sini, belok lagi ke sini, tidak akan pernah mencapai tujuan yang sedang Tuhan Yesus siapkan buat Bapak Ibu. Hari ini, yuk tujuan kita. Mungkin kita belum lihat ini Tuhan mau bawa kemana sih hidup saya nggak tahu ini Tuhan nggak mau dibawa. Tetapi yakinlah bahwa masa depan penuh dengan pengharapan. Tuhan sudah memanggil kita menjadi alat bagi bangsa-bangsa. Walaupun kita nggak tahu ini caranya seperti apa, tetapi setialah dulu di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak setia dalam pernikahan Bapak Ibu, ada masalah sedikit, bawaannya ya udahlah pergi atau apa. Tetapi setia apapun yang terjadi, yuk kita mau setia. Untuk komitmen dibutuhkan kesetiaan. Apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, kita mau tetap setia melayani Dia. Apapun yang terjadi dalam panggilan kita, setiap kita dipanggil beda-beda. Bukan semuanya jadi hamba Tuhan, tetapi dimanapun Bapak Ibu, profesi Bapak Ibu, mungkin Tuhan membuat profesi. Ada yang profesinya suster, ya itulah panggilan dia. Karena nggak semuanya tuh yang bisa jadi suster. Saya aja kalau ngelihat yang yang gele-gele gitu ya. Tetapi orang-orang yang dipanggil jadi suster, ya mereka bisa terbiasa mau lihat pup, mau lihat apapun ya, karena mereka panggilannya mereka oke. Ada orang yang mungkin dipanggilnya yang lain, ada orang yang dipanggil untuk ngajar. Jadi guru sekolah minggu, jadi guru sekolah, jangan salah, nggak semudah itu loh ngasih sabar sama murid gitu ya, sama murid itu masing-masing. Setiap kita dipanggil sama Tuhan, kita nggak tahu nih apa panggilan kita, tetapi apapun yang saat ini Bapak Ibu lakukan, kerjakan, dimanapun Tuhan tempatkan, setialah di situ, karena ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada tujuan untuk Ibu Nani ditempatkan, saya selalu yakin Ibu Nani ditempatkan di Barukai, ada tujuan di mana saya ditempatkan di Cimahi, ada tujuannya, semuanya ada tujuannya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28 apa? Allah selalu turut bekerja di dalam segala perkara. Berarti kan segala perkara, apapun tujuan kita, pasti Allah turut bekerja. Waktu itu Pak Musli Tuhan izinkan untuk pergi dulu ke Pangandaran bersama dengan keluarga. Pasti saya yakin, saya percaya ada tujuan Tuhan. Entahkah buat Pak Musli sendiri, entahkah buat Bu Ois, buat anak-anak, pasti ada tujuannya. Lalu dibalikin lagi ke Bandung, pasti ada tujuannya. Nggak ada yang semuanya itu tidak ada tujuannya kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sebab itu dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kesetiaan dimanapun apapun yang akan kita lakukan. Sekali lagi, semakin Tuhan mau membawa kita naik lebih tinggi, dibutuhkan akar yang kuat, dibutuhkan kita untuk semakin dalam lagi di dalam Tuhan. Lalu kembali lagi di ayatnya yang ke-7 tadi, sudah berakar di dalam Dia, lalu di sini berkata dibangun di atas Dia. Gambar kedua Bi. Kata membangun itu banyak ditemukan di dalam surat-surat Paulus. Dibangun, tentang membangun itu banyak banget di dalam surat-surat Paulus. Bapak Ibu, kalau kita ingat ya, Tuhan Yesus adalah apa? Batu penjuru. Bapak Ibu, kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai dasar untuk semakin tinggi. Gambar kedua Bi. Oke, gambar kedua.
Bapak Ibu ya. Ini gambar fondasi bangunan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini itu urukan tanah. Ini fondasi batu kali ya, batu kali ya Bapak Ibu ingat ya, yang gede-gede itu ya. Lalu ada batu kosong, lalu ada urukan pasir. Dari urukan pasir dulu, baru batu kosong, lalu batu kali, lalu ada urukan tanah, lalu itu pasir uruk, lalu ada macam-macam, ada slope. Saya nggak ngerti apa itu slope ya Pak. Apa sih bapak-bapak mungkin tahu ya, di slope katanya ya. Lalu ada lantai keramik, lalu di situ ada pas bata, baru sudah itu bata. Semakin dalam satu bangunan, semakin tinggi satu bangunan, maka fondasi ini juga harus semakin kuat. Bapak Ibu ingat ketika kita lagi ngebongkar sebelah, itu kan dibongkar lagi gara-gara apa? Kurang kuat. Karena apa? Si fondasinya itu nggak begitu dalam. Fondasinya nggak begitu dalam. Akhirnya nggak lama dibangun, itu tiba-tiba udah ada retakan, dan akhirnya kaum pria naruh lagi slope gitu ya supaya kuat. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, untuk kita naik tinggi bersama-sama dengan Tuhan, untuk Tuhan promosikan kita butuh fondasi yang kuat. Fondasinya itu apa? Di dalam sini adalah kamu dibangun, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hari ini udah berapa lama kita diajarkan kebenaran firman Tuhan? Sudah diajarkan, sudah kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk Bapak Ibu, hanya firman Allah yang akan membangun dan menguatkan orang percaya. Jadi orang-orang percaya harus mendalami firman Allah yang akan menguatkan iman kita. Kembali lagi bolak-balik saya bilang, yuk kita semua di tempat ini baca firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan menguatkan, meneguhkan kita semua. Gak ada apapun yang bisa menguatkan, hanya firman Tuhan. Ketika angin badai, angin pelan-pelan, ujian kehidupan itu menerjang kita, ketika fondasi itu kita kuat, kita akan semakin yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yuk Bapak Ibu, setiap kita anginnya beda-beda, tetapi maukah kita semakin dalam di dalam Tuhan? Yang ketiga, untuk kita bisa berakar lebih kuat adalah yang ketiga di situ, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, melimpah dengan ucapan syukur. Proses naik lebih tinggi di dalam iman gak mudah, dibutuhkan ucapan syukur. Maukah kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? Yuk Bapak Ibu, mengucap syukur. Katakan ke kanan kiri, mengucap syukur. Ini adalah bulan yang kedua di mana kita tema tahunan kita adalah higher than ever, lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi sebelum kita Tuhan bawa naik lebih tinggi lagi, dibutuhkan akar iman yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Supaya apa? Ketika kita sudah lebih tinggi, kita tetap rendah hati. Ketika kita sudah lebih baik lagi, kita tetap ingat bahwa bukan karena kuat gagah kita, tetapi semuanya oleh karena apa? Oleh Roh Tuhan. Nikmati proses Bapak Ibu, karena setiap proses itu gak mudah. Bapak Ibu, akar bertumbuh gak kelihatan. Apa kelihatan akar? Gak kelihatan. Akar itu bertumbuh di tempat gelap. Sekalipun Tuhan sedang membawa kita di tempat gelap sekalipun, ingat, di situ kita sedang bertumbuh akarnya, supaya ketika kita masuk untuk bertumbuh dan berbuah,
kita gak lupa sama Tuhan, bahwa yang membuat kita bertumbuh dan berbuah itu adalah karena Tuhan. Setiap Bapak Ibu bisa dipromosikan sama Tuhan kapan saja, tapi Tuhan selalu melihat ini orang siap atau tidak. Yuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin nanti akan jadi pengurus gitu ya di gereja ini, hati-hati, tetap berakar di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa kita semua bisa bukan karena kuat gagah kita, tetapi semuanya adalah karena Tuhan. Situasi yang gelap, nggak ada terang, itu kadang-kala seringkali Tuhan izinkan kita untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Hari ini maukah kita mengikut Dia? Maukah kita melupakan masa lalu kita tinggalkan masa lalu kita berkomitmen mengikutimu sepanjang hidup kita. Yuk Bapak Ibu, bulan kedua di awal bulan ini, yuk kita mau berkomitmen, Tuhan saya mau mengikutimu sepanjang hidup saya. Saya mau berakar dimanapun Tuhan tempatkan saya percaya ada tujuannya. Dimanapun Tuhan tempatkan saya mau berkomitmen dan setia di dalam Dia. Jadi hari ini Bapak Ibu ingat, Tuhan sedang akan membawa kita lebih tinggi lagi. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Maukah kita berakar? Maukah kita dibangun di dalam Dia dengan cara apa? Dengan cara tetap teguh beriman kepada Dia, tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, tetap berkomitmen apapun yang terjadi. Kita tetap setia pada Dia. Maukah kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur? Mari pemain musik kita akan nyanyikan lagu ini, Mengikutimu Sepanjang Hidupku. Biarlah hari ini kita seperti oksigen, tumbuhan yang membutuhkan oksigen. Kita juga mau bilang kita perlu Tuhan Yesus lebih daripada nafas kita. Semalam saya bilang, Tuhan saya lebih butuh lagi Tuhan, lebih daripada nafas saya, lebih daripada apapun saya butuh Tuhan. Tuhan, apapun panggilan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya mau setia di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan, gak ada lagi ketakutan di dalam hidup ini, karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Salibnya, darahnya menyucikan dan menguduskan kita. Dalam hati ini
saya mau tetap setia. Saya percaya bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau ragu Tuhan, kami tidak mau takut Tuhan, bahkan kami tidak akan memalingkan wajah kami. Kami tidak mau berpindah iman percaya kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, meskipun kami tidak mengerti Tuhan, kami belum mengerti Tuhan, tapi kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tak ada ketakutan. Ketakutan di dalam hidup ini. sampai malam untuk kemuliaan nama-Mu. Memberkati anakmu, Ibu Gembala kami, Ibu Gembala Diana. Kiranya Engkau terus menerus memberkati anakmu dengan segala hikmat dan kebijaksanaan daripadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini adalah doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan asa yang kudus. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-12. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan
berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji diri sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Mari Bapak Ibu, masing-masing kita akan berdoa, kita akan mengoreksi diri kita. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Ambil pemain musik dan juga yang sini akan mempersiapkan lagu Sejauh Timur dari Barat. Karena kita tahu kasih Tuhan ada kesudahan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Sejauh timur dari barat, Dia begitu mengasihi kita anak-anaknya. Mari kita mau tinggalkan masa lalu kita, mari kita mau tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Kita mau berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh berdalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
lambang daripada tubuh Tuhan yang dikorbankan bagi kita. Ya Tuhan, kami Terima kasih bersyukur Tuhan. kalau hari ini Ya Tuhan Yesus, terima untuk kasih memberikan Tuhan. kita kami sebagai tubuh kami sebagai darah Amin. silakan siapa yang mampu melayakan kami Tuhan, yang mampu setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami hari ini mau menyambut firman kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, setiap kami sudah kami terus pada Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan angkat hosti kita angkat di atas kepala kita. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan apa yang telah aku terima aku teruskan kepadamu. Bahwa malam pada waktu itu Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecah bagi kita, yang mau tercabik-cabik bagi kita, yang mau memberikan hidupnya bagi kita semua. Ini adalah roti, hosti yang biasa, tetapi ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang adalah lambang daripada darah Tuhan. Bilur-bilurnya memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan bagi kita. Bilurnya tercurah bagi kita, menyucikan dan menguduskan kita. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nanti Bapak Alfa akan berdoa untuk mengucap syukur untuk perjamuan asa yang kudus yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Betapa Besar Kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, pengampunanmu Tuhan. Dengan perjamuan kudus ini Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya ke depannya Tuhan, Kau selalu pimpin kami Tuhan. Kau selalu sertai kami Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan, agar kami selalu hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Beri kami juga kekuatan Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu Tuhan dan menjalankan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai detik ini pun juga Tuhan, kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari lepas hari dan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sambil nanti akan dikumpulkan bekas perjamuan, kita akan nyanyikan lagu bahwa sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup.
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan. Aku akan menghabis bagimu belahan-belahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Sambil akan dijalankan, kita ingin ini sekali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami merasakan kehadiran-Mu dan kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan
terima dengan utuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami semua, karena kami percaya Tuhan itu maha baik bagi kami, terutama kepada anak-anak-Mu yang setia dan selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Bapak, kalau kami tadi sudah mempersembahkan kolekte persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kami juga sudah memberikan perpuluhan sebagai kewajiban kami Tuhan, terimalah Tuhan apa yang kami persembahkan di pagi hari ini. Berapapun dan siapapun yang sudah memasukkannya Tuhan, Kau tidak akan melewatkan kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi kalau kami masih diberi kesempatan untuk melakukan kewajiban kami dalam perpuluhan maupun dalam ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya akan membacakan welcome to yang penulis minggu depan, tanggal 8 Februari 2026. Pemimpin pujiannya Ibu Sally, firman Tuhannya Bapak Pendeta Agustino, kolektanya Ibu Debbie, pemusiknya Kenneth, Kiel, dan juga Fael, auxilinya Abi. Untuk pengumuman selanjutnya saya serahkan pada Ibu Sally. Oke, puji nama Tuhan telah kita bersama-sama menyatakan hari Kamis ada kaum wanita, Bapak Ibu, Bapak Ibu sih, Ibu-ibu, kaum wanita eklesia, anugerah kaum wanita anugerah. Bapak Ibu, kalau ada yang perlu sama saya sekarang, saya hari Kamis ada di kantor. Hari Kamis ada di kantor sini, tiap Kamis dan juga Sabtu ada di sini. Kecuali kalau saya lagi keluar kota, saya tidak ada di sini. Itu ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari ini tanggal 1 kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah menyertai 31 hari di bulan Januari, Tuhan juga akan menyertai kita di bulan Februari ini. Musim boleh berganti, tetapi satu hal yang kita harus pegang teguh, bahwa kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan akan abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya.
Tuhan. Karena ada damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi setiap kami. Mari Tuhan, kami mau bilang pagi hari ini bahwa kami memerlukan Tuhan lebih daripada nafas kami, lebih daripada apapun kami membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan pegang tangan kami, Tuhan jangan lepaskan kami. Kami mau berakar, kami berkomitmen Tuhan, kami mau semakin setia kepadamu ya Tuhan. Walaupun sampai dengan hari ini kami belum mengerti apa Tuhan Yesus rencana Tuhan bagi kehidupan kami, tetapi berikan kami setia kepadamu. Mari Tuhan karuniakan kami iman, supaya kami lebih lagi takut akan Engkau, supaya kami lebih lagi taat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu sudah selesai disampaikan, tetapi hamba mau percaya bahwa kuasa firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan setiap kami untuk kami boleh tetap kuat, tinggal tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan kami mau berdoa buat rekan-rekan kami yang hari ini tidak hadir. Apapun yang menjadi masalah pergumulan mereka, mungkin hari ini ada yang sakit, mungkin hari ini ada yang berbeban berat, tetapi kami percaya seperti Tuhan sudah menemui kami, seperti Tuhan sudah menghibur dan menguatkan, meneguhkan kami, maka Tuhan juga akan menguatkan, meneguhkan mereka. Mari Tuhan memberkati Opung Boru, Tuhan memberkati Oma Engkar dan setiap rekan-rekan kami yang hari ini tidak bisa hadir. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tak putus-putusnya berdoa buat daerah tempat kami tinggal. Tuhan memberkati Pak Kapolsek, Pak RW, Pak RT, Koramil. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Iman juga ya Tuhan. Tuhan memberkati daerah tempat kami tinggal dimanapun itu Tuhan. Di Padalarang, di Lembang, di Setiabudi Regensi Tuhan Yesus, di Cimahi, di Bandung Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan jagai, lindungi dan berkati kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi penikmat berkat, tetapi jadikan kami saluran berkat buat orang lain. Kami diberkati untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan, kami sama-sama akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang mengangkat tangan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan orang tua kami, pasangan kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, kemanapun mereka berlangkah. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, menghibur kami, menguatkan, meneguhkan kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Engkau Allah yang besar,